Halo GP Mania, selamat datang kembali di channel Info 1 Aspal yang akan selalu mengabarkan berita paling panas serta paling update seputar MotoGP. MotoGP 2024 memulai kejuaraan dunia akhir pekan ini dengan sorotan tertuju pada juara dunia Pecco Bagnaia. Juara beruntun ini menjadi pusat perhatian karena sebuah aib dalam tanda kutip yang terungkap saat balapan di sirkuit Lusail. Ya, sebagaimana ronde pembuka musim ini digelar di sirkuit Lusail yang panjang lintasannya sekitar 5,380 km hingga dini hari Senin waktu Indonesia Barat. Penampilan Pecco di sirkuit ini menarik perhatian karena sejak debutnya di kelas Premier MotoGP sejak 2019, Pecco belum pernah sekalipun mencapai podium tertinggi alias menang di sirkuit ini. Pecco Bagnaia yang sudah 2 kali juara dunia MotoGP dan mendominasi dalam 2 musim beruntun pada 2022 dan 2023 kini dihadapkan pada tantangan baru. Ya, tantangan untuk memenangkan kemenangan pertamanya di sirkuit Lusail jadi target bagi Pecco Bagnaia. Bahkan lebih menarik lagi, rivalnya yang menggunakan motor yang sama Ducati Desmos di CGP berhasil mencapai podium tertinggi. Sebut saja Enea Bastianini di MotoGP Qatar 2022 dan di Gian Antonio di MotoGP Qatar setelahnya 2023, yang mana kedua pembalap ini sama-sama mengenakan seragam Gresini. Di Gian Antonio ini yang menggagalkan ambisi Pecco dipanggil jadi juara dunia MotoGP Qatar pertama kalinya. Meskipun begitu, hal ini bisa ditebus Bagnaia apabila Pecco Bagnaia tampil mengamuk sengamuk-ngamuknya di trek Lusail dalam MotoGP Qatar. Hal ini tidak hanya bikin Bagnaia tenang, Pecco juga akan mengikuti jejak mentornya legenda MotoGP Valentino Rossi yang menorehkan rekor sebagai pembalap paling banyak menang di MotoGP Qatar. Pecco Bagnaia juga boleh mengikuti rekor jejak pembalap Ducati yang menang di Qatar sirkuit Lusail, mulai di Gian Antonio, Enea Bastianini, Andrea Dovizioso, dan Casey Stoner. Plusnya lagi, jika Pecco berhasil menang di Qatar, maka dia akan menancapkan sejarah Ducati sukses cetak kemenangan 3 kali beruntun di MotoGP Qatar setelah 2022 hingga 2023. Yang jadi pertanyaan, mampukah Pecco Bagnaia menuntaskan aib tersebut untuk menggasak podium tertinggi di sirkuit Lusail dalam seri MotoGP Qatar? Tulis pendapat dan jawaban kalian di kolom komentar. Salah satu yang menarik dinantikan pada MotoGP 2024 adalah duel murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi versus Marc Marquez. Perseteruan kedua pembalap ini cukup panas pada akhir tahun 2023 kemarin, khususnya pada seri Valencia. Saat melibas sesi balapan, keduanya terlibat kontak. Akibat dari kejadian itu membuat Bezzecchi tidak mampu lanjut balap. Pembalap dengan nomor 72 itu tentu saja marah pada Marquez. Beberapa komentar miring bahkan cenderung kasar dia lepaskan, termasuk mengaku sudah protes ke pengawas balapan namun berakhir nggak digubris. Pada musim 2024, perang kedua pembalap ini tentunya masih berpeluang untuk meledak. Apalagi Marquez akan menggunakan motor yang sama dengan Bezzecchi, Ducati GP23. Sebuah harapan lantas diutarakan bos VR46 sekaligus tangan kanan Rossi, Alessio Salucci. Saya harap duel mereka di lintasan bakal lebih adil, kata Uccio. Bezzecchi praktis masih akan jadi gacuan VR46 pada GP24. Uccio meyakini bahwa pembalapnya bisa bicara lebih banyak ketimbang musim 2023. Kendati begitu, cederanya menjadi rintangan berat baginya. Dia mengalami cedera pada saat-saat penting kejuaraan. Kami memang mungkin tidak bisa meraih lebih jauh di kejuaraan, tapi tanpa cedera dia pasti bisa bertarung hingga balapan pamungkas. Jujur saja, kami belum siap untuk rebutan gelar juara saat itu. Saya ingin mulai di tempat kami musim lalu, tambah Uccio. VR46 Racing Team sejatinya nyaris kehilangan Bezzecchi. Murid Valentino Rossi itu sempat digoda Pramac Racing untuk gelaran MotoGP 2024. Menjadi rekan setim Jorge Martin tentu lebih menguntungkan baginya. Pasalnya, dia akan menggunakan sepeda motor terbaru yakni GP24. Namun, rider asal Rimini itu mengambil keputusan yang membuat Uccio kalut akan rasa bangga.
Pilihan yang dia ambil mengisi hati saya dengan perasaan bangga. Nilai dari tim kami yang sudah berjalan 2 tahun jauh lebih berharga ketimbang perbedaan sepeda motor kami dengan tim pabrikan bagi dia. Pungkas Uchiyo. Kalau menurut kalian gimana guys, siapa kira-kira yang lebih unggul dalam duel dengan sepeda motor yang sama antara Bezzecchi versus Marc Marquez? Silahkan tulis pendapat dan jawaban di kolom komentar. Mantan pembalap Jorge Lorenzo membedah persaingan kejuaraan dunia pada MotoGP musim ini. Exfuera menilai persaingan gelar juara dunia masih tak jauh-jauh dari penunggang Ducati GP. Menurutnya, Ducati punya kekuatan hampir merata dengan punya 8 pembalapnya di track. Tidak hanya itu, Ducati juga dirumorkan telah mencuri start dengan mengamankan jasa pembalap muda Fermin Aldeguer untuk 2025 mendatang. Ducati memiliki semua kekuatan di sini karena mereka punya 7 atau 8 pembalap sangat kompetitif dan mereka telah mengontrak Aldeguer. Kekuatan ada di tangan Ducati, kecepatan dan talenta yang mereka miliki antara 5 atau 6 pembalap sangat setara, jadi mereka punya banyak pilihan, ujar Lorenzo. Adapun Lorenzo masih meyakini dengan talenta kompatriotnya yakni Jorge Martin yang sejak musim lalu dijagokannya jadi juara dunia. Lorenzo bilang Martin harus bisa membuktikan pada musim ini untuk bisa mendapatkan 1 kursi di tim utama. Jorge harus menunjukkan bahwa dia bisa mendominasi kejuaraan dan balapan untuk bisa meyakinkan Ducati sebagai favorit. Jika Ducati tidak begitu jelas dan Jorge serta manajernya mengajukan tuntutan pada Ducati, mungkin mereka memilih pembalap lain. Dia harus menunjukkan bahwa dia jauh lebih cepat dari Pecco dan yang lainnya, maka Ducati nggak akan ragu, ucap Lorenzo. Musim lalu Martin melakukan kesalahan fatal pada balapan sirkuit Mandalika Indonesia. Sukses memenangkan sprint, namun dia harus jatuh pada balapan utama saat sedang memimpin jalannya lomba membuat Pecco mengkudetanya. Lorenzo mengklaim bahwa Martin saat itu sedikit terlalu emosional selama perburuan gelar. Dia mengatakan bahwa ketenangan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pembalap Madrid itu musim ini. Dia membuat kemajuan dari 2022 ke 2023. Dia mempersiapkan diri lebih banyak untuk lebih kuat dan ia bekerja keras pada pramusim tahun lalu. Dia menunjukkan di atas lintasan bahwa dia jauh lebih konsisten dan enggak mengalami pasang surut seperti 2 tahun pertama di MotoGP. Dia adalah runner-up dan bertarung pada balapan akhir untuk memperebutkan gelar juara. Saya pikir dia tidak bisa mendapatkannya karena pengalaman atau mungkin karena dia terlalu emosional, terlalu panas, atau sedikit terlalu percaya diri. Contohnya di GP Indonesia saat dia jatuh dengan keunggulan 3 detik. Dalam beberapa situasi, dia masih harus menemukan cara untuk tetap tenang dan tidak terlalu panas. Satu kesalahan kecil bisa membuat Anda kehilangan banyak poin dan kemudian Anda kehilangan kejuaraan. Jika dia bisa mengatasi situasi ini, dia bisa sangat berbahaya bagi Pecco tahun ini dan juga para rivalnya, pungkas Lorenzo. Kalau menurut kalian gimana guys? Sanggupkah Martin mengungguli Pecco Bagnaia pada musim ini? Tulis pendapat jawaban kalian di kolom komentar.